Apa ini semua? Wahai hamba-hamba Allah, apa yang akan kita hadapi ke depan? Percayalah wahai Bapak Ibu, tidaklah lebih ringan daripada tahun 2020. Ini bukan ramalan, tapi ini hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lebih berat. 2021 ini semuanya rahasia, ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi menurut step kejadian, langkah demi langkah yang akan tersusun di akhir zaman telah diceritakan Nabi. Seperti kata Ubadah ibn Samit, seperti kata Amru, Rasulullah itu pernah naik ke atas mimbar selepas sholat subuh. Naik ke atas mimbar, ceramah beliau sampai syuruk. Oh bukan, sampai duha, tidak, sampai zuhur Bapak Ibu. Sampai zuhur ceramahnya, dari habis subuh kayak sekarang ini sampai zuhur. Terus masuk waktu zuhur beliau turun mengimami kami sholat berjamaah. Selesai sholat berjamaah, naik lagi ke atas mimbar, lanjut ceramahnya sampai asar. Kemudian masuk waktu asar, beliau turun mengimami jamaah. Habis asar naik lagi, lanjut ceramah sampai maghrib. Apa kata Abu Hurairah? Tidak ada di antara kami yang berani meninggalkan majelis Rasul karena pentingnya yang beliau sampaikan. Ternyata yang beliau sampaikan adalah perkara-perkara yang pernah terjadi, sedang, dan yang akan terjadi di akhir zaman. Orang yang paling hafal di antara kami yang hadir dalam pengajian itu hanya dua. Satu, orang yang paling kuat hafalannya. Yang kedua, orang yang paling cepat mencatatnya. Kalau ibarat kita sekarang sih enak, ada recorder, ada macam-macam. Tapi zaman Rasulullah andalkan hafalan atau pencatatan. Saya termasuk orang yang paling banyak mencatat, kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Apa-apa yang diceritakan Nabi Muhammad SAW seolah-olah Nabi pernah hidup di zaman sekarang, Pak. Dia ceritakan persis. Dia ceritakan persis pada masa itu. Dan ini pernah saya sampaikan beberapa bagian di antaranya. Dan sekarang sudah terjadi, Pak. Ibu, sudah terjadi. Contoh, Nabi berkata saat ditanya oleh malaikat Jibril, ada tak tanda-tanda kiamat, bahwa kalau itu sudah terjadi berarti kiamat sudah sangat dekat? Ada. Apa itu? Kalau Arab mendadak menjadi kaya kelak, lalu mereka saling berlomba-lomba membangun gedung-gedung yang tinggi. Ini zamannya. Ini zamannya. Ya. Yang kedua, di lain riwayat Rasulullah SAW berkata, kalau kiamat sudah akan terjadi, terlebih dahulu ada tandanya, yaitu sungai Ofrat yang mengalir di Irak kering. Sejak 2014 sungai Ofrat sudah kering total, Pak, sampai sekarang di Irak. Ya, ini sudah terjadi. Juga Nabi SAW bersabda kepada Mu'adz bin Jabal ketika diajak Mu'adz bin Jabal ke wilayah Tabuk, kata Rasulullah, Mu'adz, kau lihat daerah ini, kau lihat lembah ini, kau lihat bukit ini, kau lihat kawasan ini. Bila ini nanti sudah turun salju, berarti bunuh-bunuh dengan kiamat sudah sangat dekat. Salju sudah turun sejak 2009, masih di bawah betis, di bawah mata kaki. 2011 sudah di atas mata kaki, dekat dengan betis. Di Tabuk ya. Sehingga Imam Masjidil Haram Syekh Saud Syuraim berkhutbah dalam khutbah Jumatnya menyadarkan umat Nabi Muhammad bahwa kiamat sudah sangat dekat sekali dengan kita. Salju sudah turun katanya. Lah sekarang di Tabuk salju sudah di atas 1 meter. Bahkan salju sudah merapat ke daerah kawasan Mekah dan Madinah. Inilah zamannya. Nabi SAW bercerita bagaimana kondisi Arab di akhir zaman, mereka kembali jahiliyah. Inilah zaman. Bapak mendengarkan apa yang terjadi di Mekah Madinah sekarang. Sebelum Covid ini datang, mereka sudah berpesta, mengundang ratu-ratu joget dunia. Bahkan di Mekah diadakan pesta LGBT, di Madinah diadakan konser musik raksasa, di tanah suci kita. Inilah dia masa-masa jahiliyah yang dikatakan Nabi di akhir zaman menjelang kiamat. Ini akhir zaman. Kemudian Nabi berkata, tidaklah datang kiamat sampai umatku terlebih dahulu merasakan tahun-tahun mereka kesulitan dan terhalang melaksanakan ibadah haji dan umrah. Ini terjadi di zaman kita. Semuanya terjadi di zaman kita. Dan huru hara ketika terjadi di negeri Syam, saat huru hara merata di negeri Syam,
Syam adalah Palestina, Suria, Lebanon, Yordania. Maka kamu yang tinggal di muka bumi, sejak saat itu kamu takkan pernah menyaksikan lagi adanya perkembangan yang lebih baik, melainkan lebih buruk. Oleh karena itu kata Nabi, badiru bil a'mal, berlomba-lombalah kamu, terang-teranganlah kamu, saling memperbanyak amal. Kalau Syam sudah diporak-porandakan, penduduknya diburu, ditangkap, disiksa, dibunuh, diusir, kotanya dihancurkan, masjid-masjidnya diratakan. Bila kamu saksikan itu di akhir zaman, kamu yang ada di muka bumi berpacu-paculah memperbanyak amal soleh. Ini perintah Nabi. Dan ini sudah terjadi sejak Maret 2011 sampai sekarang. Huru-hara yang terjadi di Suria, di Palestina, makin lama bukan makin redup Pak ya, makin menjadi-jadi. Perintah Nabi adalah berlomba-lombalah kamu memperbanyak amal soleh, memperbanyak amal soleh, stoplah amal salah, taubatlah, jangan tunda-tunda lagi. Tak lama lagi akan terjadi petaka-petaka yang lebih hebat. 2020 lebih mengerikan daripada 2019. 2019 lebih berat daripada 2018, dan ternyata 2020, 2021 akan lebih berat insyaallah daripada 2020. Akan banyak kejadian yang tidak kita sukai, tapi harus kita saksikan, bahkan kita alami. Lah siapa yang dibuat oleh Allah tahan? Yang dibuat oleh Allah tahan, yang dibuat oleh Allah bisa tenang, bisa tawakal adalah orang-orang beriman yang amal solehnya banyak. Oleh karena itu sekarang masih ada waktu, walau hanya sebulan 2 bulan, kita buru amal soleh yang selama ini kita banyak ketinggalan. Apa yang bisa kita lakukan Pak? Lakukan Bu. Apa yang bisa kita buat? Selama itu masih dalam batas-batas sunnah Nabi Muhammad SAW. Buat banyak-banyak. Kalau ada yang punya harta banyak-banyak, tabungkan ke akhirat. Ada masjid-masjid yang bisa dibantu, pesantren yang bisa dibantu, dakwah-dakwah yang bisa dibantu, ada banyak fakir miskin, yatim piatu segala macam yang bisa dibantu. Banyak-banyak bantu agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini akhir zaman, tuan-tuan yang mulia, bapak-bapak dan ibu-ibu. Pada masa sekarang ini perintah Nabi yang terkuat satu. Ini perintah Nabi yang terkuat. Isbiru فَإِنَّهُ لَا يَأْتِي عَلَيْكُمْ وَفِي رِوَايَةٍ لَا يَأْتِي عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ إِلَّا الَّذِي بَعْدَهُ شَرٌّ مِّنْهُ حَتَّى تَلْقَوْا رَبَّكُمْ. Nanti akan datang kepada kamu satu zaman di akhir zaman. Akan datang kepada kamu satu masa di akhir zaman. Kamu pada masa itu akan merasakan kehidupan sangat berat dalam segala hal. Berat dalam hal ekonomi, berat dalam hal kesehatan, berat dalam hal pendidikan, berat dalam hal moral dan akhlak, berat dalam hal politik, berat dalam hal seni budaya, berat dalam hal apa saja. Fa innahu la ya'ti 'ala nasi zaman illa alladhi ba'dahu syarrun minhu. Berat yang kamu rasakan, ternyata apa yang akan kamu hadapi ke depan lebih berat dari yang hari ini kamu rasakan. Jadi ternyata makin bergerak waktu ke depan menurut Rasulullah, di akhir zaman ini makin berat ya Pak ya, makin berat. Amal soleh yang kita kerjakan di dunia ini kapan bisa dinikmati Pak? Buahnya setelah kita meninggal dunia. Itu betul, tapi kurang. Yang lengkapnya gimana? Ternyata amal soleh yang kita buat di dunia ini Pak, bisa kita panggil untuk melindungi dan menyelamatkan kita ketika kita masih hidup di dunia ini. Sementara status kita sedang terancam saat itu, bisa dipanggil amal soleh itu Pak, bisa dipanggil dan bisa menjadi pelindung penyelamat kita. Makanya Nabi perintahkan bila fitnah sudah membara di Syam, perbanyak amal soleh. Sebab ada hari fitnah terberat ke depan, amal soleh itu bisa dipanggil.